Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Harapannya kalian selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu menyayangi dan menghormati kedua orang tua, menghormati bapak dan ibu guru, serta saling menghargai sesama teman. Anak-anakku yang ibu banggakan, kembali bertemu dengan Ibu Eva Purwanti, masih belajar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1, yaitu 3.4, struktur dan aspek kebahasaan pidato persuasif, dan 4.3, penyampaian gagasan pidato persuasif. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, akan Ibu sampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif, tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, sedangkan 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, baik itu secara lisan atau tulis, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Pidato persuasif mempunyai struktur khusus ya anak-anakku, yaitu secara umum struktur pidato persuasif itu terdiri dari ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, kalau pembuka merupakan bagian awal dari suatu pidato. Nah, bagian-bagian dari pidato ini pertama, itu salam pembuka. Salam pembuka berisi salam dan sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contoh dari salam pembuka bisa selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sapaan. Sapaan kepada pendengar berisi sapaan kepada pendengar yang menghadiri acara tersebut. Berikutnya ucapan syukur. Bagian ini berisi ucapan syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan dan rahmat sehingga dapat menghadiri suatu acara. Kemudian ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara tersebut, sehingga acara tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berikutnya yaitu tujuan pidato. Tujuan pidato berisi pembuka untuk kita masuk ke isi pidato. Bagian pembuka pidato ini juga tidak harus lengkap ya anak-anakku. Nah, kemudian isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Nah, permasalahan diuraikan secara rinci dalam isi pidato. Anak-anakku yang ibu banggakan, dalam isi pidato persuasif ini berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Nah, argumen ataupun informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Ajakan ini bisa letaknya pada awal, tengah, ataupun akhir bagian dari isi pidato kita. Struktur yang ketiga yaitu penutup. Bagian terakhir dalam suatu pidato adalah bagian penutup. Penutup terdiri atas pertama kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari isi suatu pidato. Yang kedua, ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada pendengar atas kehadiran dan atensinya. Ketiga, permohonan maaf. Bagian ini berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan dalam penggunaan kata bahasa dan tingkah laku yang dianggap kurang sopan dan berkenan di hati para pendengar. Dan keempat, salam penutup. Salam penutup berisi ucapan salam untuk mengakhiri suatu pidato. Anak-anakku yang ibu sayangi, penutup pidato juga tidak harus lengkap.
sekarang kita akan masuk ke dalam kebahasaan pidato. Karena dalam menyusun pidato persuasif harus juga kita ketahui aspek kebahasaan yang dipakai. Aspek kebahasaan yang dipakai dalam menyusun pidato persuasif itu ada kalimat aktif, ada kalimat persuasif. Kita akan belajar pengertian apa itu kalimat aktif, ciri-ciri dan jenis dari kalimat aktif. Sedangkan kalimat persuasif kita akan belajar mengenai pengertian dan juga ciri-cirinya. Baik, anak-anakku, akan Ibu jelaskan satu persatu. Pengertian kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Mana ciri-cirinya? Ciri-ciri dari kalimat aktif ini adalah ciri-cirinya yang pertama, subjek kalimat melakukan tindakan terhadap objeknya. Kemudian contohnya, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Ayah ini merupakan subjek, memperbaiki ini merupakan predikat, rantai sepeda milik adik ini merupakan objeknya. Biasanya dengan pertanyaannya sederhana, siapa yang memperbaiki rantai sepeda milik adik? Ayah. Mengapa ayah? Apa yang diperbaiki ayah? Sasarannya apa? Objeknya apa? Rantai sepeda milik adik. Nah, itu merupakan subjek kalimat melakukan tindakan terhadap objeknya. Yang kedua yaitu predikatnya selalu diawali dengan imbuhan ber. Contohnya, ibu menggandeng tangan adik selama berbelanja di pusat perbelanjaan. Perhatikan, ibu adalah subjek, kemudian menggandeng ini adalah predikatnya, kemudian tangan adik ini adalah objeknya, sedangkan selama berbelanja di pusat perbelanjaan itu merupakan keterangan waktu. Jika masih kesulitan membedakan subjek yang melakukan pekerjaan atau dikenai pekerjaan, kalian juga bisa mendeteksi kalimat aktif dari imbuhan yang membentuk predikatnya. Pada kalimat aktif, imbuhan me ataupun ber cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan atau pekerjaan dalam sebuah kalimat. Mana contohnya? Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan tadi. Lihat. Selama berbelanja, nah, di sini berbelanja di pusat perbelanjaan. Cenderung ber itu cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan. Nah, kemudian ciri-cirinya sudah, dan sekarang jenisnya. Jenisnya ada kalimat aktif transitif, predikatnya dikenai tindakan. Ini biasanya dia ada objeknya, sedangkan kalimat aktif intransitif predikatnya tidak memerlukan objek. Nah, mana kalau kalimat aktif transitif? Nah, ini merupakan kalimat aktif transitif. Nah, kalimat aktif transitif ini aktif transitif ini kalimat aktif transitif. Kenapa dinamakan kalimat aktif transitif? Karena dia memiliki objek. Nah, kalau sebuah kalimat aktif memiliki objek, dinamakan kalimat aktif transitif. Nah, contoh yang ada di dalam slide kalian yang di atas ini, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik dan ibu menggandeng tangan adik selama berbelanja di pusat perbelanjaan. Ini merupakan kalimat aktif transitif. Nah, kemudian kalimat aktif intransitif yang tidak memerlukan objek. Mana? Ini dia, kami bermain. Kami ini merupakan subjek, bermain itu predikat.
Kemudian di tanah lapangan ini keterangan tempat. Ini tidak memerlukan objek. Yang tidak memerlukan objek dinamakan kalimat aktif intransitif. Paham ya anak-anakku? Ciri-ciri dari kalimat aktif, kemudian jenisnya ada kalimat aktif transitif, predikatnya memerlukan objek, karena predikatnya dikenai tindakan. Kemudian kalimat aktif intransitif, predikatnya tidak memerlukan objek. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama yaitu bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Misalkannya contohnya, ayo kita menanam pohon demi masa depan dunia. Kemudian ciri yang kedua menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Misalnya, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kemudian marilah kita menggunakan masker pada saat situasi pandemi ini misalnya. Kemudian biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Ini ciri-ciri dari kalimat persuasif. D. Sekarang menuangkan tadi 4.3 menuangkan gagasan melalui pidato persuasif. Pertama yaitu kita menyusun pidato persuasif. Apa yang harus kita perhatikan? Pertama yaitu kita menentukan tema. Kita harus memperhatikan dalam penyampaian kita perhatikan tema. Tema ini dapat kita ambil bisa dari pengalaman kita, kemudian dari lingkungan sekitar kita, dari pengamatan, dari daya hayal juga bisa kita dalam menentukan tema. Kemudian yang kedua, kita tentukan pokok-pokok isi pidato persuasif. Ketiga, menyusun kerangka pidato persuasif. Dan keempat, mengembangkan kerangka itu menjadi teks pidato itu cara menyusun pidato persuasif. Kemudian menyampaikan gagasan pidato persuasif bisa juga berpidato langsung. Berpidato selain materi, pembicara juga perlu berlatih sikap badan, suara, dan intonasi. Persiapan sebelum pidato. Pertama, persiapan materi pidato. Kita harus kumpulkan bahan. Pembicara harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk berpidato. Bekal yang digunakan pembicara dalam berpidato, materi pidatonya. Dari mana kita dapat materi pidato? Pembicara harus mengumpulkan materi sesuai sasaran siapa pendengar yang akan mendengarkan pidato kita. Kedua, menyusun kerangka naskah pidato. Sebelum membuat naskah pidato, perlu dibuat kerangka pidato. Kerangka pidato ini berisi pokok-pokok pembicara yang akan kita sampaikan. Ingat anak-anakku, kerangka yang dibuat itu harus teratur, harus berurutan sesuai dengan strukturnya. Dan tadi sesuai dengan kaidah penyusunan pidato ya anak-anakku, strukturnya harus diperhatikan. Yang kedua, persiapan mengenai pendengar. Pertama, tautan. Tautan di sini, minat merupakan keinginan seseorang terhadap sesuatu yang bersumber dari dalam hati. Apa? Tautannya seperti apa? Kemudian perhatian. Keberhasilan pidato ditentukan adanya perhatian dari pendengar, tidak dicuekin orang. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan pengertian. Pembicara yang baik harus memiliki pengetahuan yang luas, serta sikap pengertian yang cakap agar isi pidato itu mudah dimengerti dan menarik perhatian pendengar. Yang keempat atau D, pemahaman. Isi dari suatu pidato haruslah dipahami oleh pendengar. Isi pidato yang berbelit-belit membuat pendengar pidato bingung. Sebaiknya
pembicara memahami terlebih dahulu isi pidato yang akan disampaikan. Kemauan. Kemauan memperhatikan pidato didasari oleh kesadaran pendengar. Pembicara harus bisa membangkitkan kesadaran pendengar. Dan F, tindakan dan perbuatan. Proses akhir pemahaman pendengar adalah wujud nyata pendengar. Maksudnya, pendengar melakukan tindakan sesuai dengan isi pidato. Aspek apa yang diperhatikan dalam berpidato? Pertama, yaitu sebelum berpidato, seseorang harus melakukan latihan terlebih dahulu. Latihan dalam berpidato itu digunakan untuk mempersiapkan mental dan penampilan kita. Mental sangat penting dalam berpidato ya anak-anakku. Mental yang dimaksudkan di sini adalah sikap berani dan percaya diri. Persiapan penampilan meliputi bagaimana sikap kita, suara, penyesuaian gerak, kemudian perhatikan juga gaya, mimik, dan suara kita dalam berpidato. Pertama yaitu sikap badan. Sikap badan pada saat berpidato yang baik adalah berdiri dengan tegak. Sikap ini menunjukkan pembicara bersemangat tinggi, dia percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Pandangan mata pembicara sebaiknya mengarah kepada semua pendengar, jangan kepada satu titik, tapi kepada semua orang yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian suara. Berpidato juga harus memperhatikan suara. Pembicara harus mampu mengatur irama dan tempo suara. Pengaturan suara berhubungan dengan tinggi rendahnya suara, kemudian tempo suara berhubungan dengan cepat lambatnya kita berbicara. Nah, dengan demikian suara dapat berirama dan enak didengar. Suara yang berirama dapat menggugah minat pendengar. Aspek suara juga harus memperhatikan kejelasan suara. Kejelasan suara berhubungan dengan pelafalan kata. Kejelasan dalam melafalkan setiap kata dalam berpidato dapat memudahkan pendengar akhirnya memahami isi pidato kita. Yang ketiga yaitu kewajaran sikap. Pembicara sebaiknya menjaga kewajaran sikap saat berpidato. Sikap dan gaya berlebihan dalam berpidato dapat mengurangi perhatian pendengar. Setelah dapat menguasai sikap, pembicara harus dapat menyesuaikan antara sikap badan, suara, dan juga penampilan pidato. Anak-anakku yang ibu sayangi dan banggakan, dengan berlatih menyesuaikan sikap, suara, dan penampilan berpidato, pembicara dapat melakukan pidato dengan baik. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Sekarang kita coba berlatih ya anak-anakku. Apa yang telah ibu sampaikan mengenai struktur dan kebahasaannya. Sekarang kita akan berlatih struktur terlebih dahulu. Struktur yang pertama yaitu salam pembuka. Nah, salam pembuka di sini, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian struktur yang kedua, sapaan kepada pendengar. Struktur yang ketiga, ini ucapan syukur. Marilah kita ucapkan puji syukur dan seterusnya. Kemudian ada sapaan lagi, hadirin yang berbahagia. Kemudian ini isi pidato. Isi pidato inti dari pembicaraan kita tadi itu seperti apa? Itu isi pidato. Kemudian penutup di sini berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Saya rasa hanya ini yang dapat disampaikan. Banyak ucapan saya yang kurang berkenan di hati hadirin, saya mohon maaf. Atas perhatian hadirin, saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan penutup dari suatu pidato. Dan terakhir adalah salam penutup. Ini anak-anakku strukturnya. Udah bukan? Kemudian kita lihat, kita kembali latihan mengenai kebahasaan. Tadi kebahasaan hanya ada dua, kalimat aktif dan kalimat persuasif. Kalimat aktif di dalam
seperti yang Ibu sampaikan tadi ciri-cirinya. Di sini merupakan kalimat aktif. Salah satunya yaitu Indonesia memiliki. Nah, ini kata memiliki ini merupakan kalimat aktif. Mana kalimat persuasifnya? Mari, oleh karena itu ini merupakan kalimat persuasif. Mari kita jaga generasi muda. Sampai di sini anak-anakku, ini adalah kalimat persuasif. Mana lagi kalimat persuasifnya? Ayo bersama-sama menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam pengaruh negatif budaya asing. Gampang anak-anakku sekalian menentukan struktur dan kebahasaan. Nanti kalian bisa lihat kalimat aktif, ada kalimat aktif transitif yang ada objeknya, kemudian aktif intransitif yang tidak memiliki objek. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa.